Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhat thalaba, para santri dan asatidz yang dirahmati Allah, maka marilah kita manjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk bersyukur akan nikmat. Hari ini kita sudah berada di hari ke-20 di bulan Ramadan. Dan nanti malam sudah mulai hari ke-21 atau sudah mulai masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang seharusnya kita semua berlomba-lomba untuk meningkatkan amal ketakwaan kita di hadapan Allah.
Dan besok juga di hari Sabtu, kalian semua para santri akan pulang ke rumah. Maka kalian akan bertemu dengan orang tua kalian, bertemu dengan ayah, bertemu dengan ibu, bertemu dengan saudara, bahkan mungkin teman-teman yang lama tidak bertemu. Dan kalian pulang dengan waktu yang lama. Maka para santri yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini saya hendak menyampaikan sebuah nasihat yang telah disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Seorang ayah yang soleh yang menyampaikan nasihat kepada anaknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai ceritakan, bahkan menjadikan sebuah nama di dalam Al-Quran, namanya dicantumkan menjadi nama sebuah surah, yaitu Luqman Al-Hakim. Ketika beliau berkata kepada anaknya, "Iqala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu." Dan ingatlah ketika Luqman berkata, memberikan nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Maka ingatlah para santri, nasihat yang pertama untuk kita semua adalah hendaknya setiap kita menjaga agar tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di Pondok Al-Ihsan kalian belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar akidah. Maka jangan sampai kalian pulang bertemu dengan teman-teman dan kalian sudah mengetahui mana perkara yang syirik, mana perkara yang ini merupakan bagian dari tauhid, kemudian kalian ikut bermain-main di dalamnya. Bisa jadi mungkin pergaulan kalian bertemu dengan berbagai macam kalangan dari usia. Maka perhatikan, seandainya di situ ada bagian kesyirikan, maka berhentilah. Maka berhentilah dan menjauhlah. Maka itu yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya yang pertama, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan yang kedua, nasihat Luqman kepada anaknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggabungkan perintah untuk mentauhidkan kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Maka besok kalian pulang ke rumah, kalian bertemu dengan ayah dan ibu kalian yang telah membesarkan kalian sampai saat ini, yang telah memberikan tenaganya dan upayanya untuk menyekolahkan kalian sampai saat ini. Maka Luqman berkata, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin, wa fisaluhu fi 'amain." Dan ingatlah, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Maka kita perlu mengingat betapa besarnya kedudukan ibu di dalam Islam. Seorang ibu mengandung keletihan demi keletihan dan kemudian menyusui bahkan sampai 2 tahun lamanya. Anishkurli wali walidaik. Maka Allah katakan, ingatlah, bersyukurlah kepada Allah. Maka kalian masih diberikan orang tua, bersyukur. Karena Rasulullah SAW mengatakan, seandainya pintunya sudah tertutup maka tidak akan terbuka. Maka tanyakan kepada seseorang yang dia telah kehilangan ayahnya, tanyakan seorang yang telah kehilangan ibunya, betapa beratnya, betapa dia telah kehilangan satu pintunya untuk meraih surga. Maka kalian bersyukur seandainya kalian masih memiliki kedua orang tua, maka hendaknya jagalah mereka. Berbuat baktilah kalian kepada mereka. Terlebih besok kalian kesempatan untuk pulang di rumah, maka tunjukkan pelajaran yang kalian dapat dari sini. Engkau belajar hadis, engkau belajar akidah, belajar Al-Quran. Jangan sampai kelakuan kalian sama saja dengan orang yang tidak belajar dengan Al-Quran bahkan hadis. Maka di antaranya juga, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tudihuma. Apabila kedua orang tua kalian ternyata memerintahkan kalian kepada suatu perkara, bahkan perkaranya ini menyelisih dari perintah Allah, atau mungkin perkara yang dosanya besar, yaitu kesyirikan, atau perkara kemaksiatan, maka meskipun kita diwajibkan untuk berbakti, akan tapi kita tidak boleh mengikuti apa yang mereka perintahkan. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tapi tetap seorang anak tetaplah seorang anak. Maka tetaplah rundukkanlah kedudukanmu di hadapan orang tua. Tetaplah engkau menjadi seorang anak yang berbakti dan lemah lembut dalam berkata kepada mereka. Dan di antara yang dinasihatkan Luqman dalam surat Luqman, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi surah aw fis samawati aw fil ardh. Wahai anakku, sekiranya ada secuil biji yang ada di dalam batu ataupun di
langit ataupun di dalam bumi. Ya'ti bi Allah. Allah pasti akan mendatangkannya. Allah pasti mengetahuinya. Maka hendaknya setiap kita berbuat ihsan. Kita telah menghafal hadis arba'in yang kedua. Apa itu ihsan? Senantiasa merasa diawasi Allah. Maka engkau merasa diawasi Allah tidak hanya di pondok, akan tapi ketika pulang, jagalah agama yang memiliki. Jangan engkau keluar dari pondok kemudian engkau keluar tanpa ada bekas belajar dari apa yang diajarkan gurumu. Maka hendaknya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di rumah ataupun di luar rumah. Maka kemudian di antara nasihat yang lainnya yang disampaikan Luqman, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku senantiasa, wahai anakku kerjakanlah salat dan perintahkan perkara yang ma'ruf dan segala dari kemungkaran. Wahai para santri yang dirahmati Allah, maka jangan sampai kalian di sini bisa melaksanakan salat 5 waktu dengan tepat waktu, kemudian pulang ternyata kembali meninggalkan dari salat berjamaah, kembali salatnya lepas lagi. Dan senantiasalah di antara kalian memberikan nasihat, memerintahkan pada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Kalian punya saudara, punya adik, punya teman, maka ketika itu perkara yang ma'ruf, maka ajalah mereka. Akan tapi ketika kalian diajak atau bahkan kalian melihat itu adalah sebuah kemungkaran, maka berhentilah. Maka berhentilah atau mungkin kau memberikan nasihat kepadanya. Maka ayuhat thalabah, maka itulah di antara apa yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Maka tentunya di sini kami para asatid pada khutbah kali ini menasihatkan kepada kalian, karena kita akan berpisah dengan waktu yang tidak begitu singkat, bahkan mungkin sampai 3 pekan. Maka hendaknya kalian ketika kembali, ingatlah apa yang diajarkan guru-guru kalian, ingatlah apa yang disampaikan guru kalian di dalam kelas, sehingga membedakan antara seorang santri yang memang belajar di pondok dengan seorang yang tidak belajar di pondok. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin, innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayuhat thalabah, para santri yang saya cintai karena Allah, di antara nasihat yang lainnya, maka dalam surat Luqman diperintahkan kita untuk bersikap tawadhu di hadapan manusia, untuk kita tidak memalingkan wajah di hadapan manusia. Maka kalian tunjukkanlah akhlak kepada tetangga-tetangga ketika di rumah, dengan kerabat kalian. Bagaimana perbedaan antara seseorang yang belajar din, belajar agama, dan mereka yang tidak. Maka mereka tidak berjalan dengan jalan yang angkuh, dengan jalan yang sombong. Akan tapi maka tunjukkanlah bagaimana seorang muslim senantiasa untuk mencoba berbuat baik kepada lingkungannya, berbuat baik kepada tetangganya. Maka ayuhat thalabah, terakhir di antara khutbah nasihat kami pada siang hari ini, hendaknya setiap kita berbangga dengan agama yang kita miliki. Maka yang perlu kalian ingat adalah kebanggaan kalian. Jangan pernah kalian letakkan kebanggaan dan kepercayaan diri kalian di atas fisik kalian. Jangan pernah letakkan kebanggaan dan kepercayaan diri kalian di atas pakaian yang kalian kenakan. Jangan sampai kalian baru bisa percaya diri dikarenakan menggunakan pakaian yang mahal, baru bisa percaya diri karena menggunakan kendaraan yang mewah. Maka letakkan kebanggaan kalian di atas agama kalian yang benar. Maka sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sebagai seorang khalifah kedua, beliau harus datang ke Yerusalem, ke Palestina ketika itu. Yang mana ketika itu Yerusalem telah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka tidak akan diserahkan kota itu kecuali apabila khalifah datang sendiri. Maka Khalifah Umar bin Khattab ketika itu
harus menunggang seekor unta dengan salah seorang sahabatnya dan bergantian naik. Kadang Umar di atas radhiyallahu anhu dan kadang beliau di bawah. Ternyata ketika sampai di kota Yerusalem yang mana telah ditunggu oleh banyak orang, tidak hanya kaum muslimin, ternyata yang mendapatkan posisi yang harus memegang tali kuda dan di bawah kuda atau di bawah unta adalah jatahnya Umar bin Khattab. Dan kondisi pakaian beliau ketika itu sudah lusuh dikarenakan perjalanan yang begitu jauh dari Madinah menuju Palestina. Maka apa yang dikatakan? Ketika ada salah seseorang berkata kepada Umar, "Wahai Umar, engkau sang khalifah, alangkah lebih baiknya engkau ganti pakaianmu dengan pakaian yang lebih mewah. Alangkah lebih baiknya engkau posisikan dirimu dengan menggunakan jubah yang lebih agung, lebih mewah sehingga mereka bisa melihat kalau engkau adalah khalifah." Apa kata Umar bin Khattab? Yang selayaknya kita berusaha untuk memegangnya meskipun saat ini kalian masih muda. Maka beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma ibtaghaina bi ghairihi adzallahu Allah." Kita dahulu adalah suatu kaum yang sekarang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan Islam. Dahulu bangsa Arab kita ketahui, bangsa yang tidak dilihat, bangsa yang tidak diperhatikan. Akan tapi ketika mereka memeluk Islam, maka Allah jadikan derajatnya diangkat. Maka Umar berkata, sungguhnya kemuliaan yang didapatinya saat ini, yang didapati kaum muslimin saat ini dikarenakan Islam. Maka barang siapa mencari kemuliaan, mencari kebanggaan dengan selain apa yang ada dalam Islam, adzallahu Allah, maka Allah akan rendahkan dirinya. Maka ayuhat thalabah, para santri yang dirahmati Allah, janganlah kalian meletakkan kebanggaan kalian pada pakaian, pada kendaraan yang kau miliki, akan tapi karena keilmuan, karena ketakwaan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala cukuplah sebagai kebanggaan engkau di hadapan masyarakat, di hadapan teman-temanmu. Maka jangan engkau kemudian malu dikarenakan kalian mengerjakan sunnah Nabi SAW. Kalian berangkat ke masjid sedangkan mereka sedang bermain, maka janganlah engkau malu akan hal tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.